Ya, Nah, gini aja. sorry ya kepotong openingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa di kajian podcast live. Apa sih jadi lupa malahan ya? Live in cafe. Nah, live in cafe. Ini episode pertama teman-teman. Robi Soli Soti Basil Amli Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah episode pertama ini kita bahas tentang mapan dulu atau nikah dulu bersama dengan pakar percintaan Islami ya. Assalamualaikum. Dipakai dulu mic-nya, nih mic-nya spesial. Oh, siap-siap gini Iya. ya Mas Win. Kami ada di Senyaman Cafe and Eatery yang ada di Cordova Edupartment ya. Ini ada di lantai 2-nya. Kalau kalian suka nugas, pas banget di sini, dan juga di bawah ada restoran, ada makanan juga. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Win sehat. Sangat Sebelum sehat. masuk ke tema nih ya, dulu perjalanan cinta, astagfirullahaladzim, gimana tuh? Ta'aruf atau gimana? Ya kalau dibilang ta'aruf banget sih enggak, karena udah kenal aja temen lama. Karena kalau ta'aruf kan belum kenal Belum sama kenal, sekali. kayak saya sama istri ya, nggak Ya. kenal sebelumnya kan? Udah kenal lama terus lulus akhirnya kuliah masing-masing. Oke. Terus alhamdulillah Allah pertemukan di jalan yang lebih baik lagi. Terus sudah saya datangi rumahnya, dia sudah mulai belajar agama, saya sudah mulai belajar agama. Masya Ketemu Allah. lagi. Nah, saat itu apakah seorang Bagas Rais sudah jadi penulis? Belum kayaknya Mas Win. Belum ya? Ya, penulis WA mungkin ya. Sama ini status Facebook ya? Ya, satu lagi. Dan saat itu, ini kalau agak sedikit ngorek nih ya, sudah mapankah atau hajar dulu aja dulu? Waktu akhirnya memutuskan untuk meminang ya, Yoi. mendatangi rumahnya. Setelah sekian purnama tidak kontakan lagi ya kan, karena kan udah beda sekolah ya. Iya, iya. Mapan dulu saya Mas Ubin. Oh gitu? Iya. Udah siap secara finansial, pas nembung atau hitbah juga udah siap gitu? Mapan secara jiwa. Oh, oke ya. Saya belum apa namanya, beliau belum selesai ngomong, saya udah ini ya, ternyata mapan secara jiwa, berarti yang penting secara iman yakinnya udah siap juga ya? Betul, betul. Bahkan pada waktu itu malah sempat punya pikiran, mau nggak cuman akad aja di masjid. Kok Karena sama? saking tidak ada finansial. Kok sama ya? Serius sampai gitu, dan akhirnya, in the end, And the end ya atas izin Allah ya, setelah datangi keluarganya terus kepikiran juga, oh ya orang tua kan juga pengennya ada acara ya, namanya orang Jawa ya. ya ya, Terus saya mau ngubah mindset Mas Obin. oke. Dari tadinya cuma mikirin saya aja, terus saya mikirin orang tua kayak ya Allah semoga dimudahkan bisa bikin walimah lah biar orang tua juga Bisa manggil manggil teman-temannya. teman-temannya dan sebisanya. Alhamdulillah malah dari situ Allah kasih jalan. Masya Allah. Akhirnya bisa walimah, bisa di Rame. hotel. Oh di Iya. hotel, Masya Iya, Allah. Ya, laki-laki itu wajar ya. Kita kadang terlalu rasional. Kita punyanya segini nih. Kalau ada pesta, uang dari mana gitu Betul, kan. betul. Tapi ternyata ada Allah. Yang Ya. sering kita lupain. Betul. Terus berarti kesimpulan sederhana dari seorang Bagas Rais itu nikah dulu. Iya, kalau ngomongin soal finansial atau enggak, nikah dulu. Yang penting mapan imannya. Betul. Nah, kemantapan iman itu kan perlu proses. Apa step awal yang harus dipelajarin untuk teman-teman yang mungkin udah ada kepikiran untuk menikah, tapi secara finansial nggak tahu kapan siapnya. Nah itu silakan. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau ngomongin soal mapan dulu apa tadi ya nikah dulu ya? Ya, sebagaimana dalam hadis, jawabannya mapan dulu Bang Mas Ubin. Oke. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kasratil aradi, walakin al ghina ghina nafs. Kekayaan itu bukan soal banyak duit, tapi kekayaan sesungguhnya adalah soal kekayaan hati. Oke. Ya, jadi kalau ditanya mapan dulu, mapan. Tapi hatinya. Hatinya maksudnya. Karena kekayaan yang lebih lebih powerful itu hatinya. Iya sih. Kalau kita punya banyak uang tapi hatinya kosong. Iya. Makanya di ayat yang lainnya Mas Sobin, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'ala lakumul min buyutikum sakana, dan Allah jadikan rumah kalian itu tenang. Jadi emang rumah itu emang dibuat tenang supaya kita bisa istirahat badan. Oke. Tapi
belum sempurna kalau belum istirahat jiwa. Nah, istirahat jiwanya itu sebagaimana Allah berfirman, kami jadikan kalian litaskunu ilaiha. Apa tuh? Ya, supaya tenang. Oke. Jadi istri itu istirahat untuk jiwa, rumah itu cuma istirahat untuk badan. Tuh, buat calon-calon istri atau yang udah jadi istri ya, harus bisa jadi penenang gitu berarti ya. Betul. Ada istilah kalau orang rumah nggak bikin tenang, ya udah aku lanjut hobi aja. Nah, ada yang begitu nih, soalnya teman-teman saya yang udah menikah itu pelariannya banyak. Ada yang ngumpul, ngopi, ada yang mancing. Mancing seharian ya. Mancing emosi istri itu tentunya kan. Nah, kalau dari sisi Mas Bagas tuh pelarian ketika rumah tidak baik-baik saja apa? Kalau sudah berumah tangga gitu, Ya. karena kan pastilah ya ada cekcok, namanya beda manusia dan beda jenis ya yang tadi ya Mas Sabin ya. Ya. Kalau kita lihat, saya lihat sahabat Ali bin Abi Thalib Ya. dengan istrinya, itu kan juga pernah ada sedikit cekcok lah ya kalau bahasa kita gitulah ya. Namanya rumah tangga. Maka Ali bin Abi Thalib itu ke masjid, Mas Sobin. Ya, Ali bin Abi Thalib itu ke masjid, terus tiduran di masjid. Ya, tiduran di masjid. Ketika Ibunda Fatimah didatangi oleh Rasulullah SAW, kemana suamimu? Ya, lagi ke masjid, akhirnya dicari ke masjid. Oke, jadi ketika ada masalah ke masjid. Di antaranya ya. Kalau masalahnya jam 11 malam ke masjid ya, itikaf. Itikaf ya, soalnya masalahnya pas Ramadan. Saya pernah dengar satu hadis kiasan ulama ya. Kalau lagi marah tuh wudu. Hadis ya ada. Hadis ya, lagi marah ambil wudu, terus kalau lagi berdiri duduk gitu-gitu ya, bener ya? Betul ya, sampai berbaring kan. Berbaring. Nah ini kayaknya bekal yang bagus untuk teman-teman yang belum menikah ya. Karena manajemen emosi ketika ketemu orang lain yang ketemu tiap hari kan beda ya. Iya betul Mas Bin. Kalau ketemu bos jengkelin kan ya udah. Sampai rumah nggak ketemu lagi. Kalau istri Ya. mau bilang jengkelin apa, orang yang tutup pintunya keluar lagi ada lagi. Nah lanjut ke tema malam hari ini nih. Persepsi mapan finansial itu kan duniawi ya. Cuma itu jadi tolak ukur sebagian orang sekitar kita. Sedangkan kita nih imannya udah kuat, tapi keluarga sekitar raguin, terutama yang laki-laki kan. Ya. Ketika ngomong sama mamanya atau bapaknya, Mas saya mau nikahin A. Uangnya dari mana? Ada kok. Nah itu kan mereka melakukan. Nah itu gimana agar orang tua tuh tidak jadi penghalang? Nah itu penting tuh. Jadi balik lagi ke konsep tawakal Mas Bin. Kalau sekedar mengandalkan ayat bahwasanya iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadlih, Allah akan mencukupkan kalian yang miskin. Ya. Itu sudah benar dipakai, itu jadi keyakinan. Ya. Tapi dari situ lahirlah usaha-usaha. Jangan stop sampai ayat ini aja, tapi ada usahanya. Kan tawakal kan taqdu himasan wa taruhu bitona, seperti burung yang terbang. Ya. Ya, namanya terbang tuh ya ada angin, ada hujan. Oke. Bahkan di hadis itu kan at-thair, burung kecil, emprit kalau bahasa kita. Ya. Apalagi emprit ya. Burung pipit ya. Itu lebih banyak lagi Ujiannya. musuh-musuhnya, ujian dan misalnya. Oke. Jadi ya terbang dulu gitu. Jangan cuma bilang sudah pokoknya Allah akan cukupkan ya. Enggak. Saya baru sadar barusan aja pas Mas Bagas ngomong burung pipit. Iya ya, benar, berarti burung pipit kan Rasulullah kiaskan kan kecil ya. Kecil. Berarti ya wajar kalau kita ini yang kecil itu banyak ujiannya. Betul. Bahkan malah lebih besar kan, tantangannya ada hewan yang lebih besar lagi, Iya. burung yang lebih besar lagi. Tapi Elang. tetap terbang. Dan pulangnya dapat rezeki. Dapat rezeki. Jadi jangan khawatir teman-teman ya untuk yang sudah ada niatan nikah, apalagi yang sebenarnya ada nggak sih level wajib atau sunnah atau haram nikah tuh? Ya, hukumnya sama Mas Obin, 5 tetap. Apa tuh? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada haramnya juga karena Kalau misalnya dia nikah, saya mau nikah, habis itu saya bunuh biar saya dapat hartanya. Ya itu yang mau nikah karena bapaknya beliau tuh bosnya, aduh. Itu bisa tahap makruh sampai tahap haram. Kalau niatnya seperti itu. Nauzubillah. Tahap sunnah kalau dia masih bisa, ya dia masih bisa menjaga. Makanya ada sebagian ulama kayak misalnya Imam Nawawi kan nggak nikah. Apakah Imam Nawawi terus Imam Nawawi nggak mengajarkan sunnah, nggak mengikuti sunnah Rasul? Ya enggak, karena
buat beliau ilmu tuh jauh lebih besar hasratnya daripada nikah. Oh, Imam Nawawi itu salah satu Salah satu yang enggak yang Masya Allah. nikah. Umur beliau kan 40 kurang lebih 40 tahun tapi Masya Allah kita bisa lihat karyanya luar biasa. Fokusnya mengumpulkan hadis ya. Betul, fokusnya berilmu. Jadi emang ada ulama-ulama yang Bukan mengumpulkan dosa ya. Nauzubillah. Nauzubillah. Apalagi mengumpulkan kontak-kontak ya. Kalau udah malam di Japri, Iya. di DM-in, aduh. Sampai ada yang bilang itu HP apa kos-kosan putri. Aduh. Terus jadi Imam Nawawi pun juga apa ya, Allah hadirkan sebagai contoh juga pastinya kan. Betul. Dan beliau nggak nikah tapi dengan catatan karena beliau hasrat kepada ilmunya jauh lebih besar daripada hasrat kepada pernikahan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau si Fulan atau Fulana ini belum menikah atau menunda menikah atau tidak menikah karena ngurusin orang tua. Nah, itu gimana tuh? Ya kalau balik ke person masing-masing, kalau ngurusin orang tua kan beda hal ya Mas Ubin. Maksudnya nikah kan buat diri sendiri kan. Oke. pertama kan. Jadi kita bisa lihat dulu, misalnya dia ngurusin orang tua, iya. Tapi setiap kali keluar rumah, lihat ada yang cantik dikit udah, duh ya Allah. Nah, dia Itu harus wajib, itu levelnya wajib berarti itu ya? sudah wajib. Jadi level wajib itu kalau lihat cewek atau cowok ganteng seliwer udah kepikiran tuh udah level wajib. Buat cewek-cewek yang suka nonton Korea, nah itu. Terus halu-halu, aduh opa, wajib kalian untuk menikah ya. Soalnya kadang itu Mas Bin, sebagian tuh salah persepsi kalau saya tuh masih sunnah kok kayaknya kok. Padahal dia ke coffee shop aja udah nggak bisa nggak tahan matanya. Naik motor lihat orang pakai baju mini dikit nggak tahan, itu sudah level wajib. Apalagi buat cowok-cowok tuh yang suka lama di kamar mandi itu. Nyuci. Iya kan, cuci bajunya sendiri. Itu berarti levelnya udah wajib ya? Sudah wajib. Kalau Bahkan enggak dosa ya? iya, kalau Oh dosa. iya. Karena hasratnya sudah nggak bisa tertahan. Jadi perlu perlu diresek lagi itu. Iya. Tahapannya masih beneran sunnah apa sebenarnya udah wajib tapi ngaku-ngaku sunnah. Oke, dan sekali lagi ya diulang, mapan ini yang terpenting bukan ekonomi tapi mapan secara iman. Betul, mapan secara iman, dan kalau imannya sudah mapan tuh, kalau iman yang benar ya maksudnya, memaknai tawakalnya benar, otomatis dia akan berusaha. Iya. Terus kalau menurut pandangan Mas Bagas nih, di surat An-Nur 32 yang ada di poster tuh kan, Allah akan mengkayakan janjinya kan begitu kan. Kalau menurut Mas Bagas dan pengalaman setelah menikah gimana tuh? Wah, 1000%. Valid ya, berarti beliau miliarder ya teman-teman. Amin dong. Amin. Iya dong, amin. Amin. Jadi memang benar buat kaya ya? Benar buat kaya. Jadi kalau saya coba ingat-ingat aja Mas Sobin ya, penghasilan saya sebelum menikah dan sudah menikah tuh jauh. Lebih besar setelah menikah. Pantesan keluarganya tenang. Oh gitu ya? Ini ya otomatis. Tapi itu berbanding lurus dengan keimanan juga. Gimana dan tadi ya Kalau tawakal tadi. kalau keimanannya beres, semuanya beres berarti gitu ya? Betul, karena kan Allah yang menjanjikan. Iya sih. Tapi dengan catatan Mas Sobi. Di ayat itu kan Allah akan memberikan kekayaan Iya. untuk yang nikahnya dengan niat karena Allah. Waduh, itu dia teman-teman. Nikahnya karena udah lanjut pacaran. Nah, Nauzubillah. beda lagi. Oh, nah itu gimana tuh kalau tobat setelah pacaran atau nauzubillah malah udah hamil duluan? Aduh. Gimana tuh? Ya selama dia udah bertobat ya selesai. Cuman kalau terkait hamil duluan nikah itu kan ada fikih tersendiri lah ya, terkait nasab dan semisalnya. Tapi intinya kalau dia ternyata pacaran terus akhirnya menikah bukan karena kita udah lama pacaran ngapain ya nikah kali ya. Bukan cuman itu tapi dia beneran sepertinya daripada kita kayak gini terus susah. Kita juga tahu kalau ini haram kan. Haram tahu kan ya? Insyaallah. Nah, jadi ya insya Allah itu juga termasuk nanti Allah cukupkan. Jadi yang haram tuh bukan cuma babi ya, pegangan tangan yang belum nikah juga haram itu. Betul. Nauzubillah min dzalik. Anyway ini enak juga kita megang sendok. Iya keren ya. Keren juga ya. Sekarang tuh. Berarti besok kita bawa terus aja nih kayaknya kemanapun kita live-nya ya. Kami ada di Senyawan Cafe yang ada di Cordova Department ya teman-teman. Dan untuk cowok-cowok yang insecure soal pekerjaan, masih ngojol atau nggak tentu, penghasilannya nggak tetap, yang penting tetap berpenghasilan. Nah ini apa nasihatnya paling? Saya ambil kisahnya ini aja deh. Sahabat yang terkenal kaya sih, Bin Auf. bin Auf. Wah, Ya, itu. Abdurrahman bin Auf. Beliau terkenal kaya kan. Masya Allah, iya. Beliau ketika hijrah ke Madinah 0 kan. Itu dia teman-teman kisahnya tuh. Nah,
Ketika beliau nol terus ditawarin, misalnya tawarin ketemu yang kaya juga, ditawarin istri juga, ditawarin harta, beliau nggak mau. Beliau lebih minta tunjukkan saya pasar. Oke. Karena emang skillnya di situ. Setelah melihat pasar, karena skillnya kelas kakap ya terkait perdagangan, akhirnya langsung tuh ya main di pasar, dapat untung kecil, kemudian terus konsisten sampai bisa beli emas meskipun nggak banyak. Ya bahasa kita mungkin kalau di Jawa Tengah ya mungkin sudah dapat 1 juta bisa beli emas gitu. Dibelikanlah emas. Setelah beli emas nikah. Oke. Setelah beli emas, Abdurrahman bin Auf itu langsung nikah. Jadi maksudnya kita bisa ambil pelajaran. Gak harus sampai punya rumah, harus sampai punya ini, punya itu, istana. Nggak seperti itu. Jadi yang penting kita punya skill dulu sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Dan skill itu yang udah udah kita pelajarin bener itu punya skill kita gitu ya. Kita berusaha untuk maksimal di situ, punya skill di situ, ya punya ikhtiar ya. Bagus lah kalau bahasa kita sekarang ya. Nah udah habis itu kerja, udah sekiranya ini kayaknya cukup nih buat nikah. Jangan nunggu sempurna ya, Pak. Biar Allah yang sempurnakan gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang bilang mapan itu kan terlalu abstrak Mas Opin. Misalnya nih. Takarannya beda-beda ya. Ya, misalnya saya bilang Mas Opin mapan, Mas Opin apa? Oh, punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu. Mobilnya apa? Mobilnya mungkin nggak Avanza. Ya, mungkin Tesla dan sebagainya. Wah. Jadi definisi mapan aja nggak bisa ditentukan. Masa itu bisa dijadikan tolak ukur ya. Tolak ukur. Namanya tolak ukur kan ada pasti gitu loh. Kayak orang syariat itu kan pasti. Kamu udah balik, kamu sudah mampu, ya sudah biologisnya sudah bisa nikah kan jelas. Ya. Jadi kalau mapan kan nggak jelas sampai kapan. Dan saya tadi nemu data semakin negara yang pendapatan per kapitanya besar, tinggi, itu usia pernikahannya semakin tua. Kanada dan lainnya kan usia 38 ke atas. Berkarir lah ya. Iya, jadi pentingnya karir baru lainnya. Sedangkan yang rendah kayak Indonesia itu umur 24 rata-rata udah nikah. Kolombia itu 19 tahun sudah nikah mayoritasnya. Nah, itu kan jadi persepsi umum bahwa ya karir dulu. Sedangkan orang-orang yang udah terlanjur, mohon maaf ya, terlanjur 38, 40 itu kan rasa malu banget untuk memulai dan akhirnya menemukan, akhirnya di keluarga dikatain perawan tua lah atau apa. Nah itu untuk mengembalikan lagi kepercayaan diri gimana Mas? Untuk yang udah, mohon maaf, udah menuju senja. Menuju sore. Ya bismillah, balik lagi. Kepercayaan diri kita tuh naik kalau kita sudah semakin berusaha mendekat kepada Allah. Masya Allah. Ya jangan merasa kecil. Di surah Al Imran itu. Ya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kamu itu tinggi kedudukannya kalau kamu orang beriman. Artinya percaya diri itu meningkat kalau kita sudah semakin beriman, bertakwa. Karena dari situ nanti kita tahu semuanya itu miskin. Ya. Kalau kita sudah punya mindset semua orang itu miskin, otomatis kita jadi ada rasa pede dong, Mas Abing. Oh iya juga. Sama miskin aja kok kan gitu ya. Tapi kalau belum ada mindset itu kan, dia kaya, ini minder ya. Minder. Kayak mungkin zaman sekolah kalau ke rumahnya kecil, maaf ya rumahku kayak gini. Gak kayak rumah kalian. Padahal kan kalau kita sudah konsepnya sudah benar bahwa semuanya itu miskin, ya sudah jadi lebih tenang. Percaya diri naik lagi. Kemudian nanti percaya tentang takdir, semua itu sudah ditakdirkan. Mungkin saya belum ditakdirkan, baru takdirkan umur sekian, dia naik lagi kepercayaannya. Jadi semakin tebal keyakinan akan pertolongan Allah, semakin dimudahkan gitu ya? Pasti otomatis. Ada satu ayat yang membuat saya jadi ya itu tadi percaya diri bahwa Allah itu tidak akan membebani kaum lebih dari kesanggupannya gitu kan. Al-Baqarah 286 kalau nggak salah itu ya. Nah itu, sering banget kita baca atau kita dengar. Cuma untuk meyakini itu tuh butuh 1000 ujian ibaratnya gitu. Nah, gimana cara agar teman-teman nih yang mungkin masih terjebak sama ujian yang belum selesai-selesai?
Ya itu menarik tuh. Mungkin kita udah tahu ayatnya, tadi juga udah tahu Quran surat An-Nur, udah tahu surat Rum, macam-macam hadis Iya. banyak. Tapi kenapa nggak yakin ya? Jawabannya tentang keimanan itu tadi. Makanya karakteristik orang kelas atas yang pertama kali disebutkan di Al-Baqarah kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang percaya hal gaib. Masya Allah. Jadi kalau sebagian dari kita, ya semoga nggak ada yang di sini ya. Amin, amin. Kalau sudah nggak percaya sama al gaib, susah untuk meyakini Al-Quran salah serunya tuh susah. Rezeki gaib, jodoh gaib, ya walaupun ada usahanya ya kan, mati gaib, apalagi takdir gaib. Jadi kalau pertama kali disebut aja tentang hal gaib sudah tidak percaya, sudah susah. Jadi mulai sekarang latihlah untuk percaya hal yang gaib, maksudnya bukan percaya setan, bukan, tapi maksudnya ya sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Apa ibadah dohir atau yang bisa dilakuin untuk yang baru mulai ini? Yang mau boleh percaya gaib, percaya Allah ada, percaya pertolongan Allah itu nyata dan lainnya. Ya yang pertama jelas dekatkan diri dengan Al-Quran. Karena Wah itu dia nih yang belum bisa baca Quran. banyak banget ya Mas Upin. Banyak, Indonesia tuh baru 34% yang Iya. bisa baca, yang bisa loh. Ya. Yang maksudnya yang bisa aja ada, cuma yang bisa benar-benar baca 34%. Padahal kita negara mayoritas muslim. Ya betul. Saya juga sering lihat datanya itu. Assalamualaikum ya. Alhamdulillah. Jadi orang gini aja deh Mas Upin deh. Nggak usah jauh-jauh Al-Quran dulu gitu ya. Baca buku, sekarang lagi rame buku apa, filsuf dan macam semisalnya. Mereka baru baca 5 halaman aja kayak ngerasa, bagus ya konsepnya ya. Ini padahal buatan manusia. Masya Allah. Lalu gimana kalau kita deket sama Al-Quran yang buatan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu nggak cuma bagus lagi, itu sudah. Iya sih. Semakin kita buka tiap hari ayat-ayat baru, semakin merasa kita tuh nggak bisa apa-apa. Betul, betul. Makanya itu pentingnya kalau ditanya bagaimana step awalnya ya mulai dari Al-Quran. Tapi dengan catatan dibaca terjemahannya. Tafsir terbaik itu bersama guru atau dengar kajian YouTube aja cukup. Nah ini menarik lagi nih kayaknya. Ini jadi panjang kayaknya. Panjang dong. Kan bermuaranya ke mapan. Betul. Hati tadi kan. Betul, mapan hati, betul. Jadi saya ambil referensinya dari kitab Usul fi Tafsir. Ya, bagaimana kita mentafsirkan Al-Quran, kaidah-kaidahnya yang dipakai apa. Nah, sekarang itu udah ada tafsir-tafsir dari ulama-ulama terkenal yang sudah di bahasa Indonesia kan maksudnya. Oke, diterjemahin. Ya, Oke. kan kalau kita kan ada Kemenak. Itu pun Kemenak itu nggak sekedar terjemahan biasa aja, kadang udah ada tambahannya. Oke. Ada asbabun nuzulnya kan Ya, misalnya. dilengkapinnya ya. Dilengkapi. Nanti kita cek lagi sekarang misalnya tafsir Ibnu Katsir, itu sudah ada bahasa Indonesianya. Nah, apakah harus dengan guru? Kalau nggak ketemu gurunya dia nggak ngaji-ngaji. Yang penting kita cari tahu dulu, nanti akan dipertemukan sama Allah gitu ya. Betul. Jadi kalau seperti itu nggak apa-apa dibaca aja. Wah, nanti takut tersesat. Nah, ini syaitan. Nggak ada orang belajar ikhlas, baca Al-Quran terus tersesat tuh nggak ada. Walaupun ada karena kebisikan setan aja ya. Iya, itu karena kebisikan. Justru yang sesat tuh kalau dia nggak ngaji-ngaji dengan dengan alasan nanti saya tersesat, itu justru yang sesat. Itu kalian tuh. Saya juga dulu gitu tuh. Iya, nanti kalau Ntar dulu deh. Bis itu meninggal. Aduh, nauzubillah. jangan baca nanti takut salah dosa. Habis itu 2 tahun nggak baca. Itu lebih dosa. Ada satu curhatan menarik dari teman saya. Jadi dia itu rapper ya, badannya besar, tatoan gitu kan. Dia sharing, semakin saya sholat, semakin masalah tuh banyak. Terus saya bisa jawab gini, loh itu mungkin cara Allah buat ngapusin dosa. Betul. Jadi lewat situ, tapi aku nggak kuat mas. Akhirnya aku sekarang nggak sholat lagi. Gak gitu. Aduh itu saya langsung bisa, oke bismillah semoga Allah mudahkan. Karena memang di Al-Quran juga Allah bilang kan, hanya sedikit yang percaya kan. Nah itu kalau versi Mas Bagas baiknya gimana? Kalau ketemu mayoritas yang seperti itu. Jangan sendiri. Oke, jadi kalau udah mulai ragu nih, kita nggak kuat imannya jangan sendiri. Nah itu. Oke. Jangan terus dipikir sendiri, kemudian diracik sendiri di sini. Kalau ini begini, kalau ini kayaknya enggak, kalau ini kalau jangan. Kalau apalagi isinya masih sebatas seperti remukan rengginang, jangan dipikir sendiri. Kalau ada yang bingung langsung ketemu orang, Tanyain. tanya Ustadz, apalagi sekarang bisa cari di YouTube Ustadz Bisa chat GPT ya kan? Nah, misalnya minimal lah kan. Iya. Nah, jadi jangan sendiri Mas Upin. Karena dari beberapa yang saya pelajari juga
dan nasihat-nasihat dari guru saya itu dulu sebagian ulama yang masya Allah gitu ya, maksudnya sudah hafal Quran tuh sudah ngelotok gitu ya, itu bisa tersesat diantaranya karena ketika ada bisikan syubhat, Oke. ragu-ragu, dia pikir sendiri karena dia merasa mampu untuk memikirkan itu sendiri, akhirnya malah keluar dari jalan yang lurus. Oke, ini lanjut lagi nih ya. Sekarang udah nanya orang. Ustadz A dan juga Ustadz B. Muhammadiyah juga NU. Atau apapun itu lah. Beda, pemikirannya beda. Nah, terus ini saya nih harus ikut kemana nih? Akhirnya punya pemahaman sendiri, menyimpulkan sendiri kan. Nah, itu baiknya gimana kalau bertemu perbedaan guru atau ulama seperti itu? Ya jawabannya jangan cari perbedaan. Kalau pertama ngaji memang disarankannya satu guru saja dulu sudah. Oke. Ya. Nanti tapi takut tautnya itu guru bener apa salah gimana kan gitu ya. Tahu-tahu dia penjaga gawang neraka. Aduh, susah juga kan? Yang pertama penting untuk ikhlas Mas Ubin ketika Oke. belajar. Sebelum belajar minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya dapat guru yang baik. Yang kedua keburukan dan kebenaran itu sebenarnya kelihatan kok. Al-haqqu nurun. Kebenaran itu ada cahayanya, kerasa. Orang yang ngajinya guyon terus guyu terus sama orang yang ngajinya ada hadisnya, ayatnya, jarang ketawanya itu udah kelihatan mana yang benar mana yang salah. Nah, jadi balik lagi istafti qalbak, tanyakan kepada hati kita. Apalagi ada majelis yang sambil Apa itu? Ini balon. Itu kan udah pertunjuk juga kan. Allah tuh sebenarnya menunjukkan secara gamblang ya. Ya, Hak dan ya pokoknya kebaikan dan keburukan lah gitu kan. betul. Secara fitrah tuh pasti kelihatan Mas Ubin. Seharusnya kita udah bisa baca itu ya. Udah bisa. Kalau kita jujur, intas tukillah yastuka. Kalau kita jujur Allah akan mudahkan kita tuh udah. Nah, satu lagi nih Mas. Insyaallah. Sebelum masuk saya cek pertanyaan dari TikTok podcast ngeteh ya. Buat kamu mau nanya boleh habis ini ya. Ini Mas. Aduh. Banyak yang gimana ngomongnya ya? Banyak yang udah memulai tapi dia ragu yang selama ini dia lakuin tuh bener atau enggak. Karena si gurunya dia ngakuin itu, langsung aja saya ngomong ya, si gurunya aja ngerokok, padahal ngerokok tuh jelas merusak diri, ya kan. Sedangkan guru yang itu enggak, tapi kok sesat katanya guru ini gitu. Kok celananya terlalu cingkrang apalah gitu. Nah, itu gimana? Apakah harus cari guru lain atau gimana? Padahal udah lama sama guru itu yang tadi ngerokok itu. Ya. Ya balik lagi. Ini juga penting sih Mas. Ini kaidah penting ini. Nah, ini saya berapa jadi penonton aja ya soalnya. Gimana? Ya, bismillah. Kaidahnya sederhana sih sebenarnya sih. Patokan kebenaran itu bukan soal sudah berapa lama kita belajar, sudah berapa muridnya ratusan, followernya banyak ya. Patokan kebenaran ya dia membawa kebenaran itu aja patokannya. Jadi kalau ternyata setelah kita belajar terus kita melihat kok kayaknya dia nggak membawa kebenaran ya udah tinggal pindah aja. Oke. Gitu caranya. Jadi penting untuk memahami bahwa patokan kebenaran tuh bukan soal sudah berapa lama saya sama ngaji Ustaz sama itu, kemudian yang itu kayaknya sesat, yang itu kayaknya ini, bukan. Patokan kebenaran tuh ya dia menyampaikan kebenaran gitu. Karena Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Ya. Kemudian umatnya mungkin sekitar belasan aja. Apakah kita bilang Nabi Nuh sesat berarti masuk dakwah lama enggak ada followernya? Ya enggak juga. Nabi Ibrahim sendiri ya, sampai dibenci dan misalnya dilempar ke api. Apakah kita bisa bilang Nabi Ibrahim sesat? Ya enggak juga. Jadi patokannya tuh jangan sudah lama, jangan jumlah ya, jangan merasa pakai. Patokannya tuh dia bawa kebenaran apa enggak. Merasa pakai waduh. Kan ada Mas pakai. Iya benar. Pekewo nanti tiba-tiba sesat. Oke. Teman-teman yang mau tanya boleh langsung aja ketik di komen ya seputar mapan dulu atau nikah dulu atau seputar iman. Memang sih garis besarnya kita ini ujian terbesarnya adalah ujian dunia. Karena kita ini makhluk dunia kan. Betul. Nah, banyak yang udah paham sebelumnya tapi tiba-tiba ketika diuji soal finansial itu goyah lagi, pinjol lagi. Nah, itu nauzubillah min dzalik. Padahal kalau kita sabar sedikit bakal ada pertolongan dari Allah. Nah, yang mau saya tanyakan selanjutnya adalah
pertolongan Allah tuh dekat. Nah itu gimana Mas? Ya, bismillah. Ada ayatnya ya di antaranya di Al-Baqarah. Saya surat-surat puasa itu kemudian Allah menyelipkan satu ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, kalau hambaku minta maka aku dekat. Ya memang Allah itu dekat. Dekat bukan berarti sebelahan ya. Allah tetap berada di singgasananya. Ya. Sama seperti saya bilang malam ini saya berjalan bersama rembulan. Rembulannya di mana Mas? Di atas. Di atas. Masa rembulannya di sebelah saya? Enggak cukup ya lewat tembalang. Nah, jadi terkait ujian-ujian seperti itu diantaranya adalah dengan meniti kisah-kisah orang terdahulu. Nah, kalau misalnya ayat kok kayaknya saya belum begitu beriman, saya belum kuat, belum bisa percaya, belum kamu percaya. Cari kisah-kisah dan ini sudah Allah kasih fitrah ke kita kan. Oke. Kalau diceritain orang meskipun nggak ngomongin soal agama, percaya kita karena dia melakukan sendiri. Ya. Nah, terus gimana kalau soal agamanya? Tinggal beli buku aja kisah-kisah orang soleh. Ya cari tahu di podcast-podcast tentang struggle-nya orang akhirnya bisa keluar dari bank, ribawi dan sebagainya. Itu bisa membuat keyakinan kita lebih yakin kalau Allah pasti akan tolong saya juga. Makanya judulnya podcast keteh, ngobrol tentang hidayah. Karena sekalipun orang itu bukan ulama, tapi ketika bicara tentang hidayah itu pasti ada energinya ya. Iya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap makhluk itu terlahir dalam kondisi fitrah. Masya Allah. Fitrahnya kita ya pasti. Ya orang turbulens pesawat aja. Ya Allah, Allahu Akbar. Padahal mungkin nggak pernah sholat juga. Gak pernah sholat juga, iya benar ya. Ya coba aja kalau sholat. Jadi siapapun kita, kondisi ekonomi seburuk apapun kita, kalau mapan secara iman akan dimudahkan. Gitu. Pasti. Tapi dimudahkan di sini jangan diartikan berarti saya harus kaya, duitnya banyak. Ya. Dari nggak punya duit, tadinya jadi 5 juta, akhirnya jadi 20 juta. Terus kalau nggak sampai 20 juta, Allah berarti nggak bantu saya. Nah itu gimana tuh? Jadi rizki itu akan menjadi rizki kalau digunakan untuk hal yang bermanfaat. Mengantarkan kita kepada hal bermanfaat. Ya. Jadi kalau duitnya banyak tapi tidak mengantarkan kepada kebermanfaatan itu bukan rizki. Dalam tanda kutip ya itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Ya. Ada kok Mas Obin orang yang nggak usah jauh-jauh lah mungkin kita aja di rumah. Mungkin penonton juga banyak. Di rumah tiba-tiba tok Pak, ini tadi habis ada hajatan makanan. Tiba-tiba datang ya. Masa kayak gitu kita nggak inget sih? Iya. Apa ya kita minta sama Allah? Itu aja kita nggak minta sama Allah. Dikirimi. Masa gitu sinyal-sinyal itu masa nggak bisa ketangkep? Iya ya, tanpa harus nyari makanan online ya kan. Tiba-tiba datang loh, Masya Allah. Tiba-tiba datang. Misal contoh lagi. Ide ya kan, ide big nulis ya kan. Misal, terus beras. Rumah kita berasal dari petani beras berapa ratus kilo, apalagi di kota. Masa nggak nangkep kok tiba-tiba beras bisa sampai rumah kita, masa nggak nangkep tanda-tanda itu? Air, listrik, udara. Mungkin akan merasa bermanfaat ketika nanti ada pemadaman bergilir ya. Nah, kerasa banget. Sudah sih kayaknya. Udah. Oke, teman-teman yang mau tanya silakan langsung aja di komen ya. Oke, Mas Bagas sambil saya bacain komen, saran dong untuk yang mau nikah muda nih, silakan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum. Kalau yang sudah diajarkan sama agama udah jelas ya. Kita kalau sudah mampu, ya masyaallah syabab, wahai para pemuda kalau sudah mampu, maka menikahlah dengan kondisi sudah mampu secara siap bertanggung jawab, terus habis itu mampu biologisnya, menikah. Itu secara teori syariat dan itu yang harus kita percayai. Kalau kita miskin, Allah akan kayakan kita. Iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu miskin, Allah akan cukupkan. Nah, itu adalah pondasi pertama. Jadi terus menambah keimanan. Semakin menambah keimanan otomatis usahanya juga akan terus jalan. Jadi jangan cuma bilang sama orang tuanya kalau mau nikah muda, kamu menikah muda punya apa? Allah pasti akan jamin Pak, jangan. Tapi kamu nikah muda punya apa? Ya saya memang sekarang sudah kerja alhamdulillah. Saya gajinya memang masuk UMR. Tapi saya siap untuk menjaga anak Bapak. Nah, berarti dia sudah usahanya ada, kerjanya ada, yakin sama Allah,
dibuktikan sama orang tua. Ya itu paket komplit. Nah, Jangan paket hemat, cuman yakin-yakin aja tapi nggak kerja. pertanyaan selanjutnya adalah untuk teman-teman yang udah terlanjur terkontaminasi berita buruk tentang pernikahan. Ada yang setelah menikah malah jadi susah, ada yang setelah menikah berantem atau KDRT bahkan disianatin. Nah, itu gimana tuh? Agar tetap yakin bahwa penikah tuh emang sunnah yang disukai sama Rasulullah gitu. Ya gini aja deh, kalau itu kan cerita ya udah saya kasih konten juga. Ini kontennya konten Imam Ahmad. Oke. Imam Ahmad tidak pernah berantem dengan istrinya sampai 20 tahun. Ya, Oh, ini konten Masya ini mau Allah. di like, share, komen. Jadi maksudnya ada konten-konten yang bagus tuh ada banyak, cuman ya karena fokusnya ke yang buruk-buruk aja. Karena yang di blow up yang buruk-buruk. Betul, yang dibilang buruk-buruk. Rasulullah SAW ketika pulang dari Quraisy setelah ketemu malaikat Jibril, pulang ketemu ibunda Khadijah, zamiluni selimuti aku, romantis, kurang romantis apa coba? Selimuti aku, sungguh Tuhanmu tidak akan pernah menyakitimu, wahai Rasul. Kurang romantis apa coba? Masa enggak ini? Rasulullah SAW berlari sama ibunda Aisyah mainan boneka, apa itu? Ini bonekanya Nabi Sulaiman, ya kan? Pegasus, ada sayapnya, Rasulullah SAW ketawa. Kurang romantis apa? Ya. Jadi fokusnya ke kisah-kisah yang baik ya. Ya iyalah Mas Abin, kalau fokusnya ke hal yang buruk otomatis mikirnya jadi buruk. Ipar adalah maut lah, apalah. Iya, lihatnya konten-konten apa? Negatif. Perceraian naik. Ya. Ini yang cerai banyak banget ini begini. Coba sekali-kali juga lihat dong ya romantis temennya, ya orang tua Oke. kita. Buktinya sampai nikah sampai Iya. sepuh-sepuh. Terus ada lagi nih yang menarik nih. Fakta di lapangan menikah akhirnya pisah itu bukan karena ekonomi jadi faktor utama, tapi karena ada perbedaan pendapat atau cekcok. Nah, ketika bertemu perbedaan atau cekcok atau ego yang masih tinggi itu baiknya gimana? Ya kalau lagi rasanya marah, diem aja nggak usah banyak ngomong. Sekalipun benar. Iya, karena orang kalau marah itu mustahil dia bisa mengambil keputusan yang baik, itu susah. Sebagaimana dalam hadis, hakim itu nggak dilarang untuk memutuskan keputusan dalam kondisi dia marah. Jadi marah kalaupun dia bener, diam aja dulu sampai selesai. Oke. Dan kalau mau ngomongin riset barat ya, baca bukunya Daniel Goleman yang judulnya Emotional Intelligence. Oke. Itu disebutkan kalau lagi marah tuh harus tunggu dulu fokus buat kegiatan-kegiatan positif sampai mereda baru ngomong lagi, baru ambil keputusan. Itu aja yang nulis bukan Orang Muslim. Barat, iya. Mm-mm. Nah, apalagi kita sudah yakin tuh sudah banyak penjelasannya. Selanjutnya nih ya. Bentar saya tanya dulu nih. Yang komen boleh yang komen. Apa yang tanya boleh komen ya. Sebentar. Ya, ada pertanyaan nggak ya dari sini? Nah, dari S. Apakah mampu di sini juga termasuk mampu dalam finansial di perekonomian Indo yang nggak kayak gini gimana dong? Nah, gimana tuh? Ya tadi mampu finansial itu mampu untuk menafkahi kalau laki-laki ke perempuan. Dan nafkah di situ disebutkan di Quran surat At-Tolak, ya nafkah semampunya. Ya, misalnya dia nggak bisa belikan kopi susu, bukan berarti dia nggak bisa menafkahi. Ya dia bisanya belikan es teh, ya itu nafkahnya. Jadi pasti akan mampu, cuman kan kadang kan gaya hidup juga ya. Istrinya minta tiap hari matcha latte 30.000, 40.000. Kalau nggak bisa ngasih matcha latte, kamu nggak nafkahi saya, itu nggak kayak gitu. Sebelah tiap hari ya. Ya itu Asam lambung kamu nanti. penting untuk dipahami bahwasanya nafkah itu tidak memberatkan. Hmm. Karena kan yang sandang pangan papan yang membuat dia tetap hidup. Yang pokoknya Beda sama yang membuat tetap dia supaya tetap bisa sosialita, itu bukan nafkah. itu gaya hidup ya. Itu gaya hidup. Jadi jangan disamakan antara gaya hidup dengan definisi nafkah secara syariat. Jadi misalnya dia baru ada uang, gajinya UMR, kita minggu ini beli kucingan dulu aja yuk. Misalnya tiap sore kita makannya kucingan aja ya, kalau pagi ya telur dulu lah sama ini. Ya. Ya itu juga nafkah. Oke, sebelum lanjut nih, saya jadi ingat ada namanya standar TikTok sekarang nih. Nah, apalagi itu. Ada waktu itu konten kreator bilang dikasih nafkah sama suami 100.000 untuk makan seminggu, masak apa ya gitu-gitu. Nah itu ada yang komen gini, Mbak pergi Mbak lari, itu apa namanya, kamu lebih baik sama
yang lebih baik menghargai kamu gitu. Lagi dibunuh pelan-pelan. Ya kamu lagi dibeli pelan-pelan, masa ya 100.000 buat seminggu, masih mau sih mbak gini. Jadi itu jadi standar baru bahwa kesederhanaan itu adalah salah. Nah itu gimana menanggapinnya? Ya tadi balik lagi, kalau memang suaminya tuh misalnya di TikTok tadi ya, contohnya 100.000. Kan kita nggak tahu sehari-hari aja, bisa jadi itu yang bikin konten nggak bersyukur. Sebenarnya suaminya sudah ngasih makanan tapi dia ditambahi uang 100.000 buat jajan, tapi dia ngerasanya 100.000 buat apa ya? Padahal di rumah udah ada lauk. Kan kita juga nggak tahu. Iya, iya. Ya, jadi makanya nafkah ini penting. Jadi sebelum nikah, yang sudah nikah, yang sudah lama nikah harus paham definisi nafkah itu apa. Oke. Istri juga harus ngerti, karena kadang perempuan itu merasa tadi kayak gitu Mas Obin, minta belikan baju, minta belikan ini, padahal di rumah ada banyak. Itu ngerasanya kalau nggak dibelikan, kamu nggak nafkahi saya. Padahal uang jajan itu tuh masuknya sedekah. Uang jajan tuh sedekah. Sedekah kalau di rumah sudah disiapkan nasi, makanan, minuman, itu sudah nafkahnya. Dia bisa ditambahi belikan cilok 5.000, 10.000 itu sedekah. Jadi kalau istri tahu definisi nafkah, dia akan bersyukur kalau ternyata suamiku tuh sesayang itu sama saya. Oh. Tiap hari sudah nafkahi plus saya dikasih jajan lagi. Nah. Tapi kalau nggak ngerti definisi nafkah ya tadi, kalau nggak dicukupkan ngerasanya nggak dinafkahi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Allah juga menyebutkan bahwa bahan bakar neraka itu kan batu dan manusia. Tapi yang paling banyak adalah wanita. Kenapa? Karena banyak yang tidak bersyukur akan suaminya. Itu gimana tuh definisi itu? Ya, di hadis kan disebutkan itu kan ya. Ketika suami berbuat kebaikan selama setahun, maka dia ketika suaminya bikin 11 kali, dia bilang, sungguh kamu tidak pernah membuat saya bahagia. Padahal selama 1 tahun dia dibuat bahagia, tapi karena 11 kali, dia lupa kebaikannya. Nah itu diantara maksud dalam hadis, ya, yang membuat banyak perempuan akhirnya masuk neraka, nauzubillah. Nah ini tadi makanya, kalau tidak latihan untuk paham tentang hak dan kewajiban masing-masing, definisi nafkah itu apa, ya kan? Maka nanti akan jadi seperti itu. Ya. Sebelum sedikit ini nggak tahu hadis-hadis tentang Istri, suami. Ya. Nanti akhirnya akan seperti itu. Nah, apakah harus semanhaj kata salah satu penanya? Ya kalau dibilang mansa itu semuanya tuh Sama maksudnya. oke, tadi saya bilang kan hadisnya kullu mauludin kullatu ala fitrah. Semua manusia yang lahir itu lahir dalam fitrah. Mansasi di sini perlu didetailkan. Maksudnya apa? Kalau bilang sama-sama yang sunnah, orang yang masuk rumah assalamualaikum Itu sunnah juga. Itu bagian dari sunnah. itu menjalankan sunnah. Itu cuma pengelompokan bagi orang-orang tertentu doang kan. Ya, atau kadang Oknum ya. disalah artikan. Jadi maksudnya semansa itu maksudnya ya sama-sama Islam. Islam itu ya cuma satu. Asasnya Islam udah gitu. Iya, dia sholat 5 waktu, dia bacaannya juga sama. Kalau fikihnya beda ya selama tidak keluar dari kaidah-kaidah yang dilarang tidak apa-apa. Tapi kalau akidah perlu dicek lagi. Misalnya dia masih minta ke kuburan. Nah, ini sudah bukan semansa. Masih suka mandi di Tugu Soeharto ya kan? Ya, supaya katanya biar apa? Biar Awet berkah, muda, berkah dan rezekinya banyak. Nah, hal-hal seperti itu yang dimaksud tidak semanhaj, karena ada kesyirikan Ya. yang sampai ranah kufur akbar atau bisa mengeluarkan orang dari Islam. Saya tambahin dikit ya, Mas Bin. Oh, bisa kufur akbar. Bisa. Sederhana deh, saya tambahkan sedikit ya, karena banyak yang fobia juga. Kalau Mas Opin misalnya kerja jadi guru SD guru SD swasta Islam, kontrak 1 tahun. Ya. Di situ di kontraknya ada tulisannya, kalau ketahuan mencuri langsung kode etik dikeluarkan. Iya, iya. Qadarullahnya ini contoh aja ya. Mas Opin nyuri deh ketahuan. Nyuri perhatian maksudnya ya. Yang positif itu. Terus dikeluarkan sebelum 1 tahun, bisa nggak? Bisa aja. Karena dia melakukan hal yang fatal. Islam juga sama. Dan pekerjaan aja bisa kok. Ketika kita dikeluarkan dari pekerjaan, Islam juga sama. Orang kalau tidak tahu tauhid dan tidak pernah belajar syirik, ini banyak kitab-kitab akidah menjelaskan, bisa jadi dia sudah keluar dari Islam tapi dia nggak pernah tahu. Sama halnya dengan beberapa artis yang ke Gunung Kawi kan. Apa itu? Gunung Kawi dia nyari pesugihan di sana itu. Pakai dupa atau apa, ada fotonya juga. Merasa musim itu udah enggak. Usaha MBG-nya lancar gitu, astagfirullahaladzim. Enggak. Kalau dia sudah melakukan syirik kan sudah, apalagi sampai kayak gitu ya, melakukan ibadah-ibadah kan, doa kan ibadah. Dia minta ibadah sama mayat dan semisalnya.
Sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, apapun ibadahnya itu sudah termasuk syirik. Nauzubillah itu udah keluar dari Islam berarti. Iya, apalagi misalnya sampai tawaf di kuburan. Alamak, astagfirullahaladzim. Jadi ini yang dimaksud dengan tidak semanhaj. Ya. Akidahnya sudah melancang, tapi kalau dia masih sholat, Ya. tapi dia mungkin masih ngerokok, ya cari yang sudah nggak ngerokok. Tapi dia masih mungkin belum sholat sunnah qobliyah subuh. Itu beda, itu masih satu manhaj, itu masih sholat, masih ngadep kiblat. Gitu. Memang sih sekarang agak kerja keras kalau mbak-mbak nyari yang sholatnya di masjid. Karena emang anak-anak muda sekarang ya ada sih. Cuma ya ada. Ada. Kalau kita berusaha memperbaiki diri nanti Ketemu orang-orang ya. itu kelihatan. Oke, dan pertanyaan selanjutnya dari TikTok juga. Sekarang ada banyak yang sistem ta'aruf online, nggak tahu dia siapa kan. Nah itu gimana mendapatkan sinyal kalau dia tuh berakhlak yang baik, padahal belum kenal sebelumnya. Ya kalau di media sosial, ya ini juga suka pada bilang gitu kan ya. Udah nggak usah sok-sokan nggak usah punya taruh sama anak-anak yang kelihatan di sosmed bagus. Kita kan nggak pernah ngerti. Islam itu yang pertama, ini paling penting. Pertama, kita tuh menghukumi orang itu berdasarkan zohirnya yang kelihatan. Ya. Jadi kalau dia di sosmed baik, itu kita zohirnya kita bilang semoga dia benar-benar baik. Oke. Jangan langsung alah itu ini doang, nggak boleh. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita mau berusaha cari tahu kebaikannya ya cari orang terdekatnya, tanya. Ya, misalnya boleh minta kontaknya kakak, adik, misalnya teman kerja, kan. bestinya, tanya langsung bisa. Karena sekarang juga ada kayak gitu masukin, akhirnya udah nggak usah percaya sama orang yang sok alim di media sosial. Enggak. Itu justru jadi husnuzon kita ya. Iya, itu bahaya. Kita tuh diajarkan menilai sesuatu itu dari zohirnya. Oke. Emangnya ente tahu dia hatinya baik apa enggak dari mana? Dari yang kelihatan kan. Masa kita mau bilang pembunuh? Ya itu kan kelihatannya aja dia pembunuh, tapi hatinya kan mungkin dia ya nggak bisa. Pembunuh ya kita bilang pembunuh. Karena jelas. Ya. Jelas yang bikin update story ngaji ya kita bilang dia Masya Allah lagi berusaha kan. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah terkontaminasi ya malah cibiran-cibiran buruk tentang orang-orang A, B, C ya harus tetap belajar husnuzon ya. Iya, belajar husnuzon, berasa baik, jangan dikit-dikit wah nih gara-gara itu banyak soalnya Mas. Banyak banget. Banyak ini kan jadi curhat macam-macam. Nggak Saya usah lihat suka di thread tuh. Wah parah tadi sekarang. Nah, Nggak usah taruh sama ini bahaya. wah, percuma bionya lulusan Universitas Islam Madinah. Ya bukan lulusannya, orangnya aja. Nah, Gitu. ini yang lagi viral nih. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga Allah jauhkan kita dari hal begini. Sudah menikah, ternyata suaminya itu suka sejenis juga. Nauzubillah min dzalik. Nah ini gimana agar teman-teman nih yang akhwat yang belum menikah ini terhindar dari ujian yang nauzubillah seperti itu. Ya balik lagi ya, yang pertama kita harus cek aja keluarganya. Kan kalau itu kan penyakit yang kronis, nggak sehari 2 hari tiba-tiba kayak gitu. Pasti sudah ada tanda-tandanya dan misalnya pasti udah ada. Nah itu bisa kita cek aja ke. Jadi wajib tes sebelum. Nah sekarang kalau misalnya khawatir nih sekarang karena lagi Iya. tuh, lagi banyak yang. Ngeri HIV parah banget Indonesia. Ya boleh aja minta aja cek. Ya. Bilang aja sama calonnya nanti lihat orang tuanya ini kan lagi ramai HIV dan ini LGBT dan semisalnya. Kita sama-sama cek aja supaya memastikan nggak ada sakit, kan kita nggak sama-sama tahu. Boleh. Kalau itu dibutuhkan apalagi zaman sekarang ya. Iya, karena nauzubillah banget lah. Oke, saya baca lagi komen ya yang tanya di TikToknya Podcast Keteh. Yang tanya suruh kesini aja Mas. Nah, jadi intinya adalah nikah itu mapan dulu atau nikah dulu? Nah, gimana tuh? Ya jawabannya tadi, mapan secara hati. Kalau finansial, ya dia sudah berusaha. Ya kalau laki-laki sudah punya kerjaan. Laki-laki sudah punya pekerjaan, dia sudah sambil belajar untuk memperbaiki diri, ya udah itu namanya sudah siap. Ya, siap secara finansial dan siap secara hati, dan secara hati ini lebih penting daripada finansial. Karena kalau finansial, misalnya nih saya kasih contoh aja. Ada orang nyari yang mapan. Pas nikah setahun ketahuan dia korupsi, bangkrut. Wah, Mau bilang apa? Mau bilang mau nikah sama yang sudah
mapan lagi. Jadi sebelum mencari sesuatu, kita perbaiki dulu sesuatu gitu ya. Iya. Makanya tadi saya bilang mapan itu memangnya ada yang bisa memastikan akan mapan terus. Ya udah tuh dijawab coba masing-masing. Wah, iya benar. Karena roda ya. Dan ujian pasti ada ya. Iya, emang ada yang bisa memastikan saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya mau baru menikah, saya sudah termapan. Emang siapa yang bisa menjamin Menjamin. antum punya mobil dan rumah terus? Coba. Tapi janji Allah tuh pasti ya kalau kita bertakwa Allah akan Pasti. datangkan rezeki daerah mana saja ya. Betul, pasti. Saya sudah, ya, bukan cuma saya, mungkin masukin teman-teman yang nikah, saya yakin kalau nikahnya benar, niatnya benar, pasti. Wah. Coba ini teman-teman yang belum nikah untuk perbaikin hubungan sama Allah dan juga orang tua ya. Ah itu, terutama ibu. Ya. Ya, karena ada hadis tersendiri. Ya, ketika ada seorang laki-laki membunuh perempuan karena cemburu. Karena pinangannya ditolak dan dia tidak mau perempuan itu menikah dengan yang lainnya. Banyak kan sekarang? Itu sudah ada zaman Rasul. Oh. Kemudian laki-laki ini taubat terus datang kepada Ibnu Abbas, ingat saya di hadis itu. Wahai Ibnu Abbas, saya sudah membunuh perempuan karena saya tidak mau dia menikah dengan laki-laki yang lain. Yeah. Emang cemburu tuh hati-hati, ini yang pacaran nih. Ya, hati-hati, ini banyak lagi viral kan sampai digunting-gunting. Nauzubillah tuh. Ya, jangan bilang pacaran tuh baik, enggak ada. Gak ada. Kalau sudah nikah, baik pacarannya. Ya terus habis itu pemuda itu datang ke Ibnu Abbas, terus saya ingin bertobat. Kemudian kata Ibnu Abbas, hal umuka hayyinun, seingat saya. Apakah ibumu masih hidup? Kemudian jawab, tidak, ibuku sudah meninggal. Kalau begitu bertakwalah kepada Allah semampu kamu untuk Kalau udah meninggal ya. memperbaiki ya. Kemudian sahabat yang lainnya dengar, wahai Ibnu Abbas, kenapa kamu bilang ibunya masih hidup? Kan dia tanya apa yang bisa membuat saya bertobat benar-benar. Kemudian kata Ibnu Abbas, sungguh aku tidak mengerti amalan yang paling bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah kecuali berbakti kepada ibunya. Sejahat apapun ibunya ya. Sejahat apapun ibunya. Ada ayatnya kok juga di Quran surah Luqman ada. Anyway, harus gak sih basuh kaki ibu gitu? Kan ada yang begitu tobat terus habis itu cium kaki ibu, basuh kaki ibu tuh. Gue langsung kaya bro, kayak gara gitu Nah, bro. itu malah lain lagi ya. Ya berbakti itu ya didoakan, ya berbakti itu diajak sholat, berbakti itu dikasih tahu bu kalau sakit cara wudhunya begini, ya itu berbakti. Nah, nyuci ibunya sakit malah udah bu nggak usah sholat dulu, nggak apa-apa kan ibu sakit, gimana ini? Itu namanya nggak berbakti Mas Awin. Oke, pertanyaan sebelum closing nih ya. Sudah mau menikah, kenapa kok ujiannya banyak? Ujian keraguan bisa bagian anak orang atau ujian ada orang lama yang datang. Nah, itu menghadapinya seperti apa? Ya sebagaimana di hadis tentang iblis ya, ketika ditanya ya sama iblis, sama ketua setan ya bahasa kita gitu ya. Kamu hari ini ngapain? Oh, saya bikin dia mabuk. Biasa. Kamu hari ini ngapain? Saya bikin dia cerai. Wah, sini. Kamu adalah setan paling jos. Oh. Itulah kenapa kalau mau nikah banyak keraguan. Karena memang menikah itu pahala yang begitu besar. Jadi iblis tuh, wah, setan-setan tuh mungkin bukan cuman bahasa kita gitu ya. Kan kita nggak pernah bisa ngelihat. Iya. Ya. Mungkin bukan 1 2 lagi. Yang diutus mungkin sudah yang lebih tinggi lagi levelnya, itu mau nikah itu. Dibisikin yang lebih ini bahaya soalnya kalau dia sudah nikah. Karena kalau dia nikah semuanya itu ibadah. Karena kalau dia nikah dia bisa melahirkan anak-anak yang soleh. Amin. Nah, itu kan nanti jin-jin yang tadinya mau, nanti kalau dia nikah nanti dia punya anak soleh, anaknya jadi orang bagus, dia bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa berbuat baik. Jangan. Kita pangkas mau dia belum nikah gitu. Makanya kecemasannya banyak. Oke. Itulah kenapa ada syariat istikharah juga. Meskipun istikharah itu nggak cuma hal-hal besar ya, hal kecil juga, tapi istikharah juga. Ya, gitu. Kalau kecemasan pasti, ya. Di sini nggak ada yang siap 100% itu nggak ada. Tanya aja sama saya sama Sepin. Kalau dibilang dulu sudah siap 100% belum, pasti ada yang tidak siap. Iya. Pas tembung aja saldo amburadul, ya kan? Semua pasti ada nggak siapnya. Tapi nanti Allah akan siapkan. Masya Allah, ternyata 1 episode masih kurang ya, kita ngomong soal mapan dulu atau nikah dulu. Seru. Dan memang ujian laki-laki itu kesiapan finansial, dan ujian perempuan itu ya
kesiapan fisik dan hati. Dan ternyata tadi udah disimpulkan bahwa seberat apapun ujian kita, kalau iman kita udah mapan, semua akan ya Allah mudahkan. Pasti. Karena kita berpegang teguh sama janji-janji Allah di Quran. Betul. Ya kan, Allah tidak akan membebani suatu kaum melebihi kemampuannya, dan setelah kesulitan ada kemudahan-kemudahan, dan yang paling penting teman-teman, seperti yang ditulis di poster ya, Allah akan mengkayakan si miskin itu yang mau nikah, tapi dengan syarat sesuai dengan niat yang baik, mengharap ridha Allah. Masya Allah. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa share, like, komen, dan juga tentunya ikutin terus live-nya Podcast Keteh di TikTok dan juga di YouTube-nya Podcast Keteh. Baik, tentunya yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kami, mohon maaf lahir batin. Karena ini bukan kajian, jadi doanya yang terbaik aja buat kita semua. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berguna juga sendoknya nih ya. Ya kita Keren kok. ngeteh dulu, kita ngeteh dulu.